Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bro and sister, welcome back to Pojok Semansa. Jadi teman-teman, kali ini di studio kami kedatangan tamu yang sangat spesial, inspiratif dan tentunya bikin bangga, yaitu peraih Best Player dalam ajang lomba voli berturut-turut Semadura, sekaligus kapten dari tim Ivosa SMA Negeri 1 Pamekasan. Perlu diketahui juga bahwa tim voli Semansa ini juga meraih juara 1 berturut-turut dalam ajang lomba yang sama. Keren banget kan? Jadi teman-teman pasti udah pada kepo kan, langsung aja nih kita tanya-tanya sebenarnya siapa sih best player tim voli Semansa kali ini. Halo Mas. Halo. Gimana nih kabarnya kali ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, boleh perkenalkan diri dulu? Sebelum itu saya merasa terhormat banget bisa berdiri di sini karena tim multimedia yang sudah ngundang saya. Terima kasih buat tim multimedianya ya. Memperkenalkan diri dulu, nama saya Agastya Dava dari kelas 12 IPSI. Ya, saya anak IPS gitu. Yang IPS itu biasanya dikenal anak nakal ya. Iya, tapi bisa membuktikan bahwa anak IPS itu berprestasi juga. Betul, ya Mas? alhamdulillah betul. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau sebelum kita membahas tentang kemenangan voli nih, kita akan berbincang-bincang tentang bersama best player kita kali ini. Oke Mas, sebelum Mas ini terjun di dunia voli, awal mulanya itu gimana? Jadi awal mulanya itu saya lihat voli itu dari kecil ya sebenarnya, Iya. karena orang tua juga basicnya di voli. Oh gitu. Sering diajak juga latihan gitu. Terus saya makin kesini kok kayaknya seru gitu Iya. ikut voli. Akhirnya saya pas kelas 2 SMP kalau nggak salah, saya nyoba ikut voli dulu di ekskul sekolah. Iya. Tapi ya itu aja. Jadi saya sempat nyari tempat latihan di sekitar sekolah gitu. Ya alhamdulillah nemu. Dan latihan sampai sekarang alhamdulillah. Oh berarti emang volley lovers dari kecil gitu ya Mas ya? Ya betul. Oke, gimana nih perasaannya pas menang berturut-turut jadi best player? Ya pastinya senang dong bisa, karena saya sudah kelas 12 juga. Jadi Iya. ini bisa jadi hadiah terakhir lah buat oke. masa saya sekolah. Karena pas dulu itu cuman dapat juara 3 pas kelas 10. Terus kelas 11-nya dapat juara 3 juga yang di event Semenep. Dan alhamdulillah yang terakhir ini bisa juara 1-2 kali dan Iya. jadi best player juga 2 kali alhamdulillah. Wow, keren banget ya Semansa. Berarti itu mereka comeback atau memang udah sering menang nih? Untuk Semansa ini gak pernah kehabisan pemain volinya sih. Tiap gitu. masa, tiap angkatan tuh Pasti pasti ada aja. peminatnya pasti banyak ya, alhamdulillah. Untungnya juga. yang angkatan kelas 10 ini itu banyak banget. Yang kelas pemain volinya banyak banget. Untungnya, jadi ada penerusnya juga Ya. ya Mas ya. Ada. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, itu kan Semansa juga pasti udah sering menang juga kan, apalagi kemarin yang lomba juara 1 berturut-turut. Kalau boleh tahu nih, itu gimana sih persiapan lombanya, itu latihannya berapa lama, itu bisa diceritain nggak? Jadi untuk persiapannya itu kami latihan, istilahnya kalau anak volley itu nyetel ya. Jadi nyetel tim itu kompak atau enggak. Jadi itu nyetelnya sekitar berapa hari ya? Sekitar 2 mingguan lah. 2 mingguan sebelum lomba itu kami sudah mulai, karena untuk nyusun strateginya, posisi itu kan agak susah gitu. Jadi dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Itu hamin 2 minggu latihannya, Iya. tapi bisa juara. Ya alhamdulillah. Wow, keren banget sih guys. Kalau cara manage waktunya nih, kan pastinya udah pasti diketahui banget ya kalau Semansa ini banyak tugasnya Ya, ya betul. kan. Dan itu gimana sih cara manage waktunya antara latihan dan juga tugas-tugas di sekolah? Untuk manage tugas sih, kalau yang saya lakuin ya, itu biasanya tugas dikasih guru, itu biasanya besok atau malamnya saya kerjain entah itu di sekolah atau pas jam kosong, biar nanti pulang sekolah itu tanggungannya tinggal latihan gitu. Kalau itu kecuali kalau ada kerja kelompok ya, kalau kerja kelompok itu kan lain cerita gitu. Jadi ya kadang juga nyempet-nyempetin buat datang tapi pulang duluan kalau kerja kelompok ya gitu sih. Oh gitu, jadi benar-benar dimaksimalkan waktu ya. Ya.
betul. Oke. Kalau boleh tahu juga nih Mas, aku kepo ya sebenarnya. Ini kan tim voli ini menang juara 1 berturut-turut loh. Ini keren banget. Dan itu kunci kebangkitannya mereka ini gimana? Untuk kunci kebangkitan sih, kalau biasanya yang anak-anak lakuin itu ya, jangan pernah terprovokasi sama lawan. Oke. Terus kalau buat salah itu jangan dipikirin gitu loh, mainnya loss saja. Jadi misal ada satu yang buat salah itu sudah biarin aja, kayak sudah lupain, kita bisa kok ini. Skor juga nggak begitu jauh gitu sih. Ya kan biasanya emosi juga ya. Ya emosionalnya itu kuat aslinya. Kalau cara ngontrol emosinya itu gimana? Kan pasti kayak misalnya nih kita agak tertinggal skor lah ya. Itu gimana sih? Misalkan kayak tim ada ya, timnya Mas nih ada yang kayak udah biasanya kalau udah emosi nih blank gitu kan, udah gagal fokus. Itu caranya Mas sebagai kapten tim untuk meredakan itu gimana? Untuk tim Evosa ini itu kan tiap pemain kan punya karakter mental yang berbeda-beda ya. Iya. Jadi salah satu dari kita itu kalau ada yang ngedown atau ada yang merasa oh ini pasti kalah ini. Iya. Jadi kita tuh kayak saling nguatin gitu loh. Meskipun kompak ya saya juga sering ngerasa kayak gitu, kayak ini skor jauh nih. Pasti kalah nih gitu. Pasti. Tapi ada aja kita tuh saling melengkapi gitu. Jadi cocok, alhamdulillah mainnya tuh cocok, enak gitu. Iya enak ya. Seru banget juga ya kalau kayak gitu, kayak udah dia kekompakan timnya, kerja sama timnya itu udah dibangun chemistry-nya gitu betul. ya. Ada gak sih Mas nutrisi atau asupan vitamin yang teman-teman voli konsumsi gitu? Kalau itu kan tinggi ya kalau aku lihat. Kalau itu kurang tahu ya, tapi kalau Mas sendiri gimana? Kalau untuk saya sendiri amunisinya ya cuman saya setelah main itu ya minum air gula lah banyak-banyak. Oh gitu, minum air gula ya kunci biar badannya sehat seperti teman-teman voli. Sama istirahat aja yang cukup, karena ini kalau anak-anak voli itu biasanya kalau menang itu biasanya minta ke ekskulnya tuh gak usah masuk gitu, minta ke guru ekskulnya. Pak, dispenin itu? Ya istirahat Pak, ya istirahat gitu. Jadi di rumah tuh bisa istirahat atau buat ya latihan fisik kecil-kecilan di rumah itu juga bisa sih. Oke, pembina volinya siapa Mas? Untuk sekarang Pak Agus Wandi ya. Wow, keren banget, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Agus Wandi, mementingkan kesehatan anak didiknya juga ya Mas. Tapi di balik Pak Agus Wandi itu juga banyak sih guru-guru yang support kayak Pak Adi, Pak Sofa, Pak Lutfi dan guru-guru lain yang sudah ngasih doa buat dukungan buat anak-anak Evosa ini ikut lomba gitu. Yang di Sampang kemarin tuh pecah banget sih supporternya Semansa. Kenapa Mas? Rame banget, seru jadinya. Jadi main merinding karena seru, bukan karena aku pikir pecah yang pas kayak buyar gitu. Enggak. Seru. Oke. Seru banget. Seru banget ya. Ada nggak sih Mas target atau impian terbesar Mas di bidang volley? Untuk target sih pastinya ada ya. Saya sih cuman pengen ya main bagus gitu, terus bisa buat bangga orang tua sih, udah itu aja. Oke. Apa yang memotivasi Mas untuk terus lanjut gitu, untuk terus stay di volley? Pastinya orang tua, karena orang tua juga berharap banget saya di volley ini. Ya otomatis kan nggak mau ngecewain gitu kan. Jadi saya usaha semaksimal mungkin buat ya gak ngecewain lah, kayak latihan, terus latihan fisik gitu sih. Berarti orang tua mensupport ya? Alhamdulillah support. Tapi kalau misalnya latihan terus nih ya, latihan itu kadang orang tua pernah gak kayak apa sih kok latihan terus gitu, ambu racong, tedung bayi gitu? Alhamdulillah enggak sih untuk itu. Emang nge-support banget ya? Tapi kadang ya kalau keseringan gitu, kalau sudah kayak diforsir, kadang ya udah berhenti aja itu latihannya, istirahat dulu sehari gitu. Oh gitu. Oke, Mas Dava ini kan sebagai kapten tim ya. Ada gak sih anaknya nih, anak timnya? Anak tim. Anggota tim. Anggota tim. Anggota timnya itu yang bikin jengkel gitu. Dan keselin banget. Gak ada sih, gak ada. Seriusan gak ada. Kami tuh kompak banget di saat yang lain butuh. Ada aja yang punya gitu loh. Jadi kayak saling bantu gitu. Saling bantu gitu. Gitu. Pernah satu saat itu waktu itu tanding ya di Sumenep, itu saya lupa kan saya datang TM-nya nih sama Sultan tadi.
Jadi waktu itu di TM-nya itu perjanjiannya atau peraturan itu celana harus sama semua warna dasarnya. Kalau hitam ya hitam semua gitu. Tapi satu saat itu saya lupa kalau celananya itu harus hitam semua. Akhirnya saya bawa celana yang ada putihnya, ada merahnya. Pas waktu pemanasan kalau nggak salah ditegur sama wasit. Oke. Ini celananya nggak sama ini. Oh itu pas TM ya? Enggak, pas sudah main ini. Maksudnya kok bisa celananya beda emang? Nah, nggak ada? saya lupa soalnya kalau pertandingan tuh celananya harus sama. Itu malam kalau nggak salah. Iya malam. Saya lupa kalau waduh ini celananya nggak sama. Akhirnya ada satu teman kami yang duduk di bangku cadangan. Akhirnya tukeran celana di luar. Oh gitu? Iya ada aja yang bantu gitu. Makanya saya beneran kagum banget sama tim yang sekarang tuh, respectful. Love buat tim Ivosa ya. Love banget. Love banget. Tapi Mas, kan itu pasti kayak latihan terus ya. Kadang latihannya pernah gak sih kayak ngaret-ngaret terus kayak ditelepon-telepon, ayo cepet latihan gitu. Atau misalnya teman-temannya tuh ada yang kayak gak diizinin sama orang tuanya gitu. Kalau untuk ngaret sih ya namanya anak-anak ya. Sering juga, cuman bukan ngaret yang sampai parah sih. Paling cuman ya telat 5 menit gitu. Tapi gitu. Pas dateng itu langsung pemanasan, langsung latihan bareng gitu. Oh ternyata disiplin juga ya. Betul. Aku pikir kayak ini kan anak akademik gitu. Jadi kayak ya udahlah nanti aja gitu, kayak dikesampingkan gitu. Enggak sih, alhamdulillah sportif semua, kompak. Oh gitu. Ada gak sih Mas? Tadi kan kita udah bicarain tentang tim atau anggota tim yang jengkel ya. Ada gak sih momen yang bikin Mas ini hampir banget menyerah di volley? Pernah. Jadi waktu kelas 10 itu saya ya ikut lomba di sebuah daerah gitu. Alhamdulillah dapat juara 3. Dan setelah itu gak lama dari itu ya, saya tuh keluar kalau nggak salah ke pantai gitu buat syuting pegas ya waktu itu. Terus saya ditimpa musibah waktu itu. Jadi ya ada kecelakaan sedikit lah. Itu buat saya sampai ngedown karena cukup parah sih aslinya cederanya itu. Jadi itu saya mikir wah berhenti volley aja ini, soalnya kayak sudah nggak support gitu. Badan sudah nggak mendukung soalnya. Ya tapi waktu itu sempat nyerah juga, sempat nggak pernah latihan. Terus akhirnya ada teman yang ngajak itu buat latihan, ya coba aja dulu, mungkin cuma sugesti aja gitu. Ternyata ya alhamdulillah malah makin semangat aja sekarang, dibuat enjoy aja gitu. Tapi itu kan agak sedikit parah ya kecelakaannya. Iya, betul. Itu sempet minder gak sih kayak buat lomba lagi tuh, aku takut nanti skillnya aku berkurang gitu. Aku takut bikin tim ini jadi kacau gara-gara aku gitu. Pernah sempat mikir kayak gitu? Pernah sih, tapi malah sebaliknya ya. Justru setelah dapat kecelakaan ini atau cedera ini tuh malah saya rasa sih saya lebih pede aja gitu mainnya, lebih lepas aja gitu. Malah jadi pede gitu. Ya, betul. Tapi untuk Masnya sendiri gak apa-apa? Maksudnya kayak atau habis kecelakaan tuh gak lebih sering cedera gitu? Enggak, aman alhamdulillah. Malah makin meningkat ya skillnya? Ya alhamdulillah sih, soalnya ya kan diimbangi istirahat juga gitu. Magic guys ternyata guys. Oke. Kalau boleh tahu nih, ada gak sih hal unik pas di pertandingan nih? Ada satu teman kita yang baru selesai kecelakaan tapi disuruh main gitu. Hah? Maksudnya gimana? Dia itu waktu itu hari Senin kalau nggak salah, dia cerita itu dia baru kecelakaan, jadi kayak ditabrak orang gitu. Lututnya luka, tapi satu sisi dia juga pemain gitu loh. Dia tim inti lah anggapnya. Iya, jadi dia paginya kecelakaan, sorenya langsung main. Itu serius? Serius. Ada. Wow, itu anak semansa? Anak semansa kelas 11B. Wow, keren sekali guys. Oke. Dan itu teman-temannya gimana nih responnya, kayak aduh kamu mending gak usah main gitu? Ya awalnya khawatir juga sih, tapi malah dibuat enjoy sama dia, jadi makin enak gitu mainnya, makin ya kayak nggak ada bedanya lah, kayak biasa aja gitu mainnya, nggak kayak kecelakaan, nggak biasa gitu. Kok bisa ya? Berarti memang mungkin tim volley ini dikasih
apa ya, dikasih kelebihan gitu ya. Iya mungkin sih. Kayak tadi masnya habis kecelakaan terus tiba-tiba skillnya makin meningkat, tapi semoga aja kedepannya tidak ada yang terkena musibah lagi. Amin, ya amin, Mas amin. ya. Oke Mas, kalau boleh tahu nih Mas, kedepannya setelah lulus dari SMA ini ada gak sih rencana mau lanjutin karir di bidang volley? Untuk sekarang sih saya rasa belum terlalu ya. Jadi saya kayak ya volley dipakai aja gitu, dibuat hobi aja. Oh, dibuat hobi aja. Tapi berarti kalau bisa hobi itu bisa menghasilkan Uang. atau bisa membuat kita ya sukses lah, ya kenapa enggak gitu. ya oke. Kalau Gitu boleh sih. tahu sebenarnya cita-citanya ini bukan mau jadi atlet volley. 50-50 lah. 50-50. Atlet volley. 50-50. Oke, 50-nya buat volley. Kan pasti ada 50-nya Iya. yang lain. Nah, kalau boleh tahu apa nih? Untuk cita-cita saya sih, saya cuma pengen mau jadi PNS. Oh, Sudah di itu aja. PNS. Oke, kita doakan ya guys. Amin, Semoga Mas Dava ini keterima, cita-citanya tercapai. Amin, amin, amin. Oke. Terakhir nih Mas, apa sih harapan Mas Dava sebagai kapten tim untuk Ivosa ke depannya? Harapan saya untuk Evosa kedepannya itu semoga setelah kami dan kelas 12 lain itu sudah keluar ya, semoga bisa membuat prestasi yang lebih banyak, mungkin nggak cuma se-Madura, nggak cuma se-Pamekasan aja, bisa naik ke ya main ke Jawa gitu, main se-provinsi mungkin. Amin, iya. Ya doakan semangat buat adik-adik semua gitu. Semangat. Semangat. Ada gak sih juga kayak motivasi nih buat adik-adik penerusnya Mas Dava? Ya jangan pernah males-malesan ya kalau latihan, karena ya kalau kalian latihan tuh yang ngerasain enaknya juga kalian sendiri gitu. Mungkin mau ikut Evosa atau mau nekuni olahraga volley, ya jangan pernah males-malesan buat latihan, karena yang ngerasain capeknya kalian, sakitnya kalian juga kalian sendiri gitu. Kalian sendiri yang ngerasain hasilnya. Saya pernah dengar kata-kata lebih baik mandi keringat di lapangan daripada mandi darah di pertempuran. Gitu aja sih. Wow, keren banget sih guys. Kata-kata hari ini dari Kata-kata Mas hari Dava. Kata-kata. Oke teman-teman, jadi dari cerita Mas Dava ini kita jadi tahu kalau ternyata di balik kejuaraan, di balik penghargaan yang udah diraih ini ada kerja keras, ada juga perjuangan, dan tentunya usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Mas Ya, ya. betul. Ya, buat teman-teman juga jangan lupa untuk selalu semangat untuk mengejar cita-cita kalian. Kalian passionnya di mana, kalian harus menekuni itu ya. Oke, makasih banget Mas Dava udah mampir di podcast kita kali ini. Sama-sama. Makasih juga tim multimedia telah bekerja di balik layar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton Pojok Semansa. Jangan lupa untuk selalu menonton episode-episode podcast kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.